Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Ari Wahyu Pamungkas. Saya adalah guru matematika di MTS Mambaul Ulum Kota Tegal, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag Guru Madrasah Mapel Umum tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini Senin 25 Agustus tahun 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 materi bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, terima kasih ya. Jadi pada hari ini Pak Guru mau menyampaikan pelajaran matematika seperti biasa ya. Tapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, biar pembelajaran ini bisa bermanfaat. Nah, Berdoa mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, kita lupa Pak Guru pengen mengecek kehadiran kalian dulu ya. Coba si Mesa, Intan, ayo. Bagas, Adil. Muhammad Wisdan, Hasbi, Ilyas. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru pengen kita ice breaking dulu, biar kita selalu konsentrasi dalam pembelajaran matematika. Ice breakingnya apa? Ice breakingnya yaitu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, dan tepuk 5. Masih ingat kan? Sekarang kita mulai. Tepuk 1, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali, tepuk 3, tepuk 3 2 kali. Oke, terima kasih, silakan duduk. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi hari ini Pak Guru mau menyampaikan pembelajaran tentang operasi bilangan bulat. Ya, operasi bilangan bulat. Sebelum kita mempelajari operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan, Pak Guru kemarin sudah pernah memberikan materi yaitu tentang bilangan bulat, di mana kalian disuruh mengurutkan dan membandingkan mana bilangan bulat yang paling
Masih ingat ya? Masih ya? Jadi bilangan bulat itu bilangan yang bagaimana? Coba. Bilangan yang nilainya bulat. Terus ada lagi. Masih ingat nggak bahwa bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan nol, satu, dan seterusnya. Ada lagi bilangan apa? Negatif. Ya, jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan positif, nol, dan bilangan negatif. Ya, masih ingat kan? Dalam operasi bilangan dan penjumlahan bilangan bulat itu ada tujuan pembelajarannya. Nanti yang akan kalian capai. Ya, yang pertama yaitu nanti kalian setelah mengamati garis bilangan, serta JG dapat menjelaskan konsep bilangan bulat secara tepat. Yuk, bilangan negatif, bilangan positif. Nah, yang kedua, nanti kalian setelah menyelesaikan LKPD, ya, nanti kalian dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan benar. Ya, misalkan kayak gini, kalian kalau buka kulkas, punya kulkas kan? Kalau belum punya kulkas ya, nanti kulkasnya Pak Fadil ya. Jadi kalau kalian buka kulkas, itu rasanya apa? Rasanya dingin ya. Suhunya dingin. Kalau suhunya dingin, berarti nilainya semakin rendah. Ya. Contohnya kita, misalkan di Indonesia ini suhu rata-ratanya itu sekitar 32 derajat Celcius. Kenapa kita belajar bilangan? Tadi kalau nggak ada bilangan, orang itu bingung dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan kita beli pakainya angka ya. Berapa itu harga telur? 1 kilonya misalkan 1 kilo kira-kira 24.000. Nah, 24.000 itu termasuk bilangan. Paham ya? Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini, Pak Beni akan membahas bab bilangan bulat bagian kedua, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. So, siapkan alat sekalian, mari kita mulai. Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian akan belajar memahami proses penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang kedua, akan menyelesaikan soal yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang bilangan bulat. Kita tahu bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, nol, dan juga negatif. Nah, waktu SD, kalian pasti sudah diajarkan tentang cara menjumlahkan ataupun mengurangkan bilangan bulat ya. Kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan bilangan positif, itu biasanya mudah. Tapi kalau sudah ada bilangan negatif, baru kita sering menemukan kesalahan dalam prosesnya. Untuk itu, Pak Beni mau memperkuat kembali pemahaman kita dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat ini. Di sini, Pak Beni sudah siapkan 2 catatan. Yang pertama, jika tandanya sama, jumlahkan aja. Hasil akhirnya mengikuti tanda pada soal. Contoh, di sini ada 3 tambah 7. Ini kan kedua tandanya sama-sama positif. Berarti langsung jumlahkan aja. Hasilnya adalah 10. Tandanya adalah positif karena di soal semuanya positif. Kira-kira seperti itu ya. Media pembelajaran tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalian bisa melihat tadi di video bagaimana operasi penjumlahan jika ada bilangan negatif sama bilangan positif.
Nah, nanti selain menggunakan penjumlahan dan pengurangan bilangan secara langsung, nanti sesuai dengan kelompoknya, kalian akan mengerjakan dengan teori atau istilahnya gaya belajar kalian sendiri. Tadi ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, ada yang suka praktek. Ya, nanti kita bisa coba cara menghitung penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini nanti kalian membuat kelompok ya. Nanti bareng-bareng ya. Perhatikan gambarnya ya. Kemudian misalkan kalau suhu udara di bawah 0 berarti nilainya negatif ya. Kalau suhu di bawah 0, kalau suhu di atas 0 nilainya positif. Misalkan kalau kalian pernah ke laut, ya, laut itu kalau di bawah laut itu ikutnya negatif. Kalau di atas laut ikutnya positif. Kalau pas di lautnya, ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau tadi suhu kalau di bawah 0 itu nanti negatif. Agar mudah diingat, perhatikan saja kalau tandanya sama, boleh sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dia akan menjadi positif. Kemudian jika tandanya berbeda, positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif, yang jelas tandanya berbeda, maka akan menjadi negatif. Oke? Oke, perhatikan ini karena tandanya sama-sama negatif, maka kita ubah menjadi positif. Oke? Nanti soalnya menjadi negatif 2 ditambah 5 sama dengan. Oke, langkah selanjutnya kita bikin garis bilangan. Oke, selanjutnya kita bikin garis bantu di titik 0 ini. Kita bikin garis putus-putus. Ini untuk soal yang suka menggambar, silakan nanti bisa dihasilkan produknya. Silakan ditulis kelompoknya, ya, namanya siapa aja di situ. Ada kelompoknya ini juga kamu ditulis nama kelompoknya. Ya, tulis kelompoknya. Ini kamu ditulis kelompoknya. Nanti silakan dikerjakan soalnya berkelompok. Nama kelompoknya ditulis. Itu ada beberapa soal ya, kira-kira ada soal 6. Nanti ini silakan dihasilkan gambarnya di sini ya. Ada 6, nanti kamu ya kelompok. Coba di sini ya. Ini nggak di sini. Dua aja di sini.
tulis itu jawabannya. Coba sih, Jeffrey. Coba belajar bareng-bareng. Ya itu berapa? Jawabannya. Ya nggak apa-apa. Enggak, ini membentuk. Iya. Yang pernah aku masuk yang soal itu apa? Nanti di. Min 2 kan? Nomor berapa? 5 ya 5 terus minnya ada itu loh. Ini kan itu. Nah kalau yang tadi, kalau min ketemu min jadi apa ya? Tambah. Jadi ini baratnya berapa? 3 sama ditambah 5. Coba pakai ini ya. Bisa semua. Ya ini kamu coba tambah semua berarti. Iya 3 tambah semua nanti kan berubah jadi itu. Masa kamu lupa sih? Nah, berapa hasilnya? Iya, ya, untuk masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Nanti kelompok yang suka menggambar, ya nanti bisa mempresentasikan. Yang suka praktek langsung, ya nanti bisa mempresentasikan. Yang suka menulis, coba sekarang kelompok 1 yang suka praktek langsung coba maju depan memperhatikan hasil diskusinya. Ya, KPD-nya jangan lupa dibawa KPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya coba hasilnya bagaimana dipresentasikan. Tadi KPD-nya coba salah satu nanti mempraktikkan di sini, nanti yang satu baca soalnya silakan sama hasilnya. Coba terus di sini ya nanti untuk satu bilangannya. Ya coba bagaimana untuk nomor 1 soalnya gimana? Ya coba 2-2-nya positif ya, terus ditambah 3-nya juga positif ya. Berapa? 5 ditambah 5 dikurang 7 ya. Ya, bagaimana jawabannya? Betul ya.
Ya, kalau kita perhatikan ini hasil dari produk gambar garis bilangan ya. Kalau kita perhatikan untuk yang 2 ditambah 3, berarti kan 2 ditambah 3 sama dengan 5, garis bilangannya seperti itu. Ya, yang berikutnya min 2 ditambah 3, garis bilangannya hasilnya seperti itu. Ya, kalau kita perhatikan tuh, itu hasil dari apa namanya produk gambar garis bilangan yang teman kalian sajikan di sini ya. Nah, untuk mengetahui kemampuan setiap individunya, Pak Guru pengen ngasih sebuah soal evaluasi, tapi dikerjakan secara sendiri-sendiri, tidak kelompok. Walaupun tempat duduknya masih bareng, ya, tapi nanti dikerjakan sendiri. Ya. Nih, nanti soalnya dikerjakan sendiri. Ya. Ini sekarang. Ya. Ya. Kalau yang sudah bisa dikumpulkan di mejanya. Coba kalau kita ada evaluasinya dibutuhkan, Mas. Ya. Ya. Nah, ini hasil evaluasi kalian ya, sudah dikumpulkan ya. Pembelajaran hari ini ya, kalau kita dapat menyimpulkan bahwa kalian harus tahu yang namanya bilangan. Karena bilangan itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan apa tadi ketika kita belajar, ketika kita akan selalu menggunakan angka atau bilangan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Apakah menyenangkan? Ya. Jelas dengan penjelasannya Pak Guru? Terima kasih ya. Jadi untuk materi berikutnya, ya pertemuan berikutnya, yaitu setelah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, nanti kalian akan mempelajari materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, untuk pertemuan berikutnya, ya, tolong nanti kalian
belajar yang kalian ke pembagian bilangan bulat. Ya. Saya kira pertemuan hari ini cukup ya sampai di sini. Ya. Jadi jangan lupa kalian tetap belajar, ya, tetap semangat dalam sekolah untuk mencapai cita-citanya. Kalau begitu silakan kalian nanti siap-siap ya. Belum siap-siap, kalian nanti untuk ketua kelas silakan bisa melakukan memimpin doa dulu ya, supaya dalam perjalanan pulang nanti atau ilmu yang didapat pada hari ini bermanfaat. Amin. Silakan untuk ketua kelas bisa disiapkan, tolong diperhatikan. Siap, gerak. Sudah mulai. Terima kasih ya sekalian. Ya, terima kasih. Kalian bisa pulang ke tempatnya masing-masing. Silakan pulang. Iya.